tugas, saya mempersingkat saja pencegahan kolusi dan nepotisme dana kampung. Saya rangkum dia dari situ. Bapak Ibu saudara-saudari, Kejaksaan Negeri Nabire atau kejaksaan itu sebagai lembaga penegak hukum yang berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Nabire, termasuk di dalamnya pemerintahan kampung. Oleh sebab itu kejaksaan hadir untuk menyampaikan materi di sini kepada Bapak Ibu yang terpilih sebagai kepala kampung untuk kita mencegah jangan terjadi penyelewengan dana kampung. Ada banyak sekali aturan tentang dana kampung, dana desa ya. Banyak sekali aturan yang dari tahun 2015 sampai tahun 2022 itu aturan banyak sekali tentang dana kampung. Kelemahan administrasi di kampung, nanti kita diskusi sebentar ya ini. Ya. Adanya kesalahan karena kelemahan dalam administrasi keuangan. Terjadinya kesalahan dalam perencanaan. Terjadinya kesalahan dalam penyusunan laporan. Terjadinya kesalahan dalam penyusunan spesifikasi pekerjaan dan kesalahan dalam estimasi biaya. Modus korupsi dana kampung. Ini jangan Bapak tersinggung ya. Ini banyak terjadi. Misalnya begini, kita beli, ya kalau dulu, sekarang semua orang punya televisi. Tapi misalnya kita beli televisi kampung untuk taruh di balai. Tapi kepala kampung itu ada keuangan kampung cair. Bapak kepala kampung pergi beli televisi satu, maksudnya mau taruh di ada balai kampung kan? Menggunakan uang kampung, terus masyarakat sudah tahu bahwa itu Bapak beli dengan uang kampung yang kemarin bercair. Tiba-tiba besok beli dan keluarga di rumah. Terus Bapak bilang besok biasa Bapak anaknya dan bagi ini pilih sana Bapak balai kampung itu bawa televisi seperti itu. Kepala kampung coba taruh di rumah, dianggap itu ini bahaya dan ini tidak boleh. Tapi saya kira Bapak dari sini tidak ada. Ada lagi. Tidak ada kalau belum ada. Kita dana kampung keluar. Ini saya bicara tentang aturan.
Saya bicara hal yang nyata. Bagi-bagi bodoh. Ketika ada campur di luar, terus bapak itu saudara perempuan karena ini saudara perempuan. Dia tadi bilang, aduh, anak perempuan di sana tuh, dia ada kuliah jadi. Kalau sudah mau kampung di luar, dia ada kuliah jadi, dia ada keperluan. Kasih sapi yang mau 20 juta dulu. Karena bapak dia lihat itu saudara perempuan datang. Ini juga ada yang terjadi. Terus sudah bagus. Mama ini bukan lagi kembali. Bapak yang kasih itu juga lagi yang kembali. Karena itu asal dia punya om yang dari belakang. Ini sering terjadi. Ada lagi. Besok itu anak laki-laki, bapak desa anak laki-laki itu mau kawin. Dia bilang ke bendahara, uang yang saya kemarin jangan kasih ke siapa-siapa, jangan bikin program yang kita susun deh. Oh diamkan saja. Kalau dong tanya bilang belum cair, mau kasih untuk bayar naskah. Tapi bapak-bapak di sini saya yakin tidak. Ini sampaikan supaya kita mencegah. Iya. Dan itu banyak terjadi. Saya tidak bilang bapak-bapak itu banyak terjadi. Coba ditampilkan di layar. Ada lagi. Ada pekerjaan di kampung, ketika dana cair, dia tidak mau kasih tahu kalau ini kita ada mau bikin jalan. Karena dia mau kolusi dengan dana kampung, dipanggil keluarganya sendiri, dia tidak mau melibatkan masyarakat semua. Aduh, itu lebih kasar. Ditelepon ke sana, oh pipa, keluarga semua jalan dan berikan kerja sendiri. Padahal ada masyarakat kampung harus dilibatkan di dalam kerja. Gotong royong bersama-sama. Tapi dibilang asal kita yang kerja. Lalu pengendara dengan sekretaris tentang kita nggak tahu uang di dalam bayar dong yang kerja. Kasih dong siagaan standar. Tapi kita bikin dalam penyusunan draft dan pertanggungjawaban itu sesuai dengan harga standar yang berlaku di depan. Itu ada yang terjadi di kalangan kita. Anda saudara-saudara yang kerja. Yang harusnya dia melibatkan orang kampung, masyarakat di kampung itu seluruhnya bertanggung jawab terhadap pekerjaan itu, tapi juga bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran itu. Tapi ada yang tidak seperti itu. Dipanggil keluarga sendiri kerja, mereka sendiri yang membuat bertanggung jawab di keuangan. Itu yang disebut nepotisme. Oke. Terdapat 3 pola penyelesaian penyimpangan dana desa. Nanti kita bicara sebentar. Kalau misalnya ada terjadi kesalahan administrasi, itu berarti kita kasih ke aparat internal pemerintahan kampung. Nah, ini disebut inspektorat. Nah, ini Bapak tahu, jadi kalau ada terjadi administrasi itu harus diserahkan ke situ, tidak bisa segera penegak hukum masuk. Nah, kalau misalnya terjadi dalam hubungan perdata, misalnya ada kaitan dengan tidak kaitan dengan tindak pidana ke perdata, itu berarti harus kita ganti rugi. Tapi kalau itu misalnya kaitan dengan tadi saya sampaikan itu, Bapak dengan kewenangannya segala-galanya tidak membangun balai kampung, uangnya dipakai, terima uang tinggal di kota dengan 02 misalnya ya,
bilang istilah tren sekarang itu 02 ke 03. Lupa mama di rumah, di kampung sana, uang habis baru pulang. Oh itu langsung kita masuk, saya tidak segan-segan. Langsung saya seret. Iya. Terutama ini bapak-bapak, berdoalah. Kalau saya bertahan di sini, kan saya akan mengawali dana pertama tahun besok. Saya akan mengawasi. Karena itu saya datang di sini untuk menyampaikan. Coba. Saya datang sudah banyak laporan. Sudah ada laporan, 2 laporan. Nanti sampai tinggal terakhir kita bahas. Tapi saya masih pakai gaya saya. Kenapa seperti itu? Saya berusaha dalam melakukan penegakan hukum harus berdasarkan kearifan lokal. Oleh sebab itu saya masih menggunakan gaya untuk bicara dari hati ke hati. Kalau tidak, saya tutup mata, Bapak tetap masuk pada unsur ketiga di proses. Iya, banyak juga terjadi penyebab penyalahgunaan dana desa itu karena Bapak Ibu tidak mengetahui pengetahuan dan pemahaman kaitan dengan dana desa lemah. Ada pendamping di sini. Biasa ada pendamping. Mana pendamping? Iya, ini pendamping ini jujur saja. Kalau saya mau bilang apa kepada pendamping ya? Pendamping ini risiko juga tinggi. Risiko hukum juga tinggi juga. Jadi jangan saya hanya pendamping, tidak. Pendamping ini juga punya risiko hukum. Karena tugas pendamping apa? Coba Ibu jelaskan tugas pendamping. Iya, terima kasih Pak. Izin tugas pendamping desa yang ada di seluruh Indonesia. Kami bertugas untuk mendampingi proses perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban dana desa. Itu setiap tahunnya kita seperti itu. Siapa lagi? Siapa yang pendamping? Laki-laki. Ya. Baik Pak, kalau untuk kami pendamping di tingkat kabupaten, kami bertugas untuk sosialisasi dengan dinas terkait tentang perbu, tentang aturan-aturan yang terkait. Mari Bapak kita berikan aplaus kepada Bapak dan Ibu yang berhasil. Iya. Kenapa saya bilang pendamping itu punya risiko hukum yang tinggi? Karena ketika bapak-bapak memakai uang, mereka yang bikin laporan. Iya toh? Kadang terjadi seperti itu. Mereka sudah tahu kalau uang ini bapak pakai, tapi karena keputusan bapak-bapak seperti itu dan mereka juga mengiyakan, mereka juga tanda tangan laporan itu, atau mereka juga mengarahkan dalam laporan pertanggungjawaban itu, kena juga. Oleh sebab itu kalau ada masalah di kampung seperti yang tadi saya jelaskan seperti itu, Bapak gunakan uang tidak sesuai dengan prosedur dan kewenangan karena hak Bapak sendiri, menurut Bapak, saya kepala kampung jadi saya pakai terserah saya saja. Siapa lagi yang melawan kepala kampung? Saya sendiri toh sudah. Tidak diarahkan oleh pendamping, nah juga. Oleh sebab itu pendamping punya tugas itu sangat penting. Memang hari ini dalam proses penanganan perkara berkaitan dengan dana desa, hampir pendamping lolos terus. Hampir pendamping lolos terus. Saya besok perketat. Saya
saya besok bertekad dalam pengawasan pertanggungjawaban keuangan dana kampung. Hampir kepala kampung saja yang masuk, tapi pendamping tidak. Jadi tugas pendamping sangat berat. Bapak-bapak, mereka itu hadir di situ untuk mendampingi, membantu bapak-bapak. Oleh sebab itu ketika apa yang mereka sampaikan itu harus didengar. Mereka dipilih, ditunjuk untuk mendampingi bapak-bapak sebagai kepala kampung. Makanya bapak-bapak mendengar apa yang ibu sampaikan, apa yang bapak sampaikan selaku pendamping di kampung. Kenapa? Karena itu risiko. Jujur juga karena pendamping tidak melapor perbuatan bapak-bapak. Iya. Makanya kita berikan aplaus kepada pendamping dulu. Iya. Mereka tidak melaporkan perbuatan bapak-bapak. Kita sepakat semua dalam membuat laporan yang begitu bagus tentang penggunaan dana di kampung. Padahal itu fiktif daripada laporan yang dibuat. Seakan-akan benar. Ini saya bicara yang realita, karena saya juga anak negeri. Jadi saya tahu, jangan bapak-bapak nanti. Itu sedang terjadi. Makanya kalau saya yang kepala di sini, besok terjadi seperti itu, kepala kampung, sekretaris, bendahara, pendamping, saya masuk